Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Jadi setiap jamaah ketika sampai di Mekah atau di Madinah, apa yang pertama harus diperhatikan? Ayo, apa yang pertama harus diperhatikan bagi jamaah ketika pertama tiba di Mekah? Yang pertama, kita akan disambut oleh pihak hotel. Nah, kita dikasih minuman, kita dikasih hadiah-hadiah. Kemudian kita disuruh menunggu di ruangan tunggu untuk menempati kamar, dan kamar itu akan diatur oleh petugas haji Arab Saudi, juga ketua kloter, dibantu oleh pembimbing ibadah dan tenaga kesehatan. Nah, maka diharapkan kepada semua jamaah ketika sampai di Mekah, yang pertama harus diketahui nama hotel tak. Ya. Nama hotel tak. Karena hotel di atas itu mirip-mirip semua. Dan juga hampir-hampir tidak ditahu mana kiri, mana kanan. Jadi nama hotel itu dulu yang harus kita ingat. Oh, saya di hotel Ngisi, lalu hotel apa? Hah? Kak wilayanan juga Kak anu sonanya Shisha. Kalau saya punya hotel Salawat Taqwa Syari Al-Hajj, saya harus hafal karena petugas Kak. Nah, makanya nanti di penjemputan itu kita akan dikasih kartu oleh pihak maktab atau pihak hotel. Kartu itu isinya nama hotel, jalan. Jadi kasih masuk itu di Serempangan. Nah, itu nama hotel. Yang kedua, nomor maktab atau nomor hotel. Jadi namanya hotel itu harus pertama-tama kita ketahui. Jadi nama hotel, kedua nomor maktab atau nomor hotel. Yang ketiga yang harus ditahu oleh jamaah, lantai berapa Ki? Ya, lantai berapa Ki? Karena ada tuh jamaah sampai ke Madinah kemarin, sampai pulang tidak tahu bilang di lantai berapa Kak ini. Setelah kita ketahui lantai berapa, kamar berapa Ki? Ya, kamar itu penting. Karena banyak jamaah biar kamarnya juga tidak tahu, tidak ada usahanya tahu. Jadi gue tanya Ki, misalnya sendiri tiba di hotel, di kamar berapa Ki? Tidak ku tahu Ki Ustaz. Kok tahu pada cilok? Tidak tahu Ki kamarnya. Jadi nomor hotel, nama hotel. Jadi nomor hotel itu nomor maktab. Kemudian lantai berapa? Kemudian kamar berapa? Kemudian apa lagi yang penting diketahui jamaah ketika pertama kali tiba? Ini sejak di tanah air, siapa ketua Robuta, siapa namanya, nah, itu penting. Berapa nomor teleponnya kalau ada. Kemudian kamarnya di Mekah, di Madinah harus ditahu. Karena jangan sampai ada misalnya kebutuhan, maka ketua ruku itu bisa kita jadikan perantara. Kemudian selanjutnya ketua rombongan, siapa namanya, kamar berapa, lantai berapa. Karena itu ketua tak yang akan memperhatikan jamaah. Setelah itu adalah petugas kloter. Ya, petugas kloter itu kalau tidak salah 4 orang. Ya, ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada tenaga kesehatan 2 dokter dan perawat. Ada juga 2 orang TPHD, ya, petugas haji daerah. Nah, ini yang 6 orang Bapak Ibu, khususnya 4 orang ketua kloter, petugas kloter, ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan harus ditahu di kamar berapa mereka, di lantai berapa mereka. Sehingga kalau misalnya demam Ki atau lain-lain mikir satu buta, coba Ki ke kamarnya. Nah, utamanya tenaga kesehatan, kemudian posko pelayanan kesehatan.
Ya, karena setiap kloter itu ada tenaga kesehatannya, dan itu biasanya di depan kamarnya itu ada spanduk dia pasang, posko pelayanan kesehatan haji kloter sekian. Nah itu ya penting sekali ini yang namanya kesehatan, tenaga kesehatan. Kemudian selanjutnya yang penting diperhatikan jamaah ketika pertama kali tiba, khususnya di Mekah, adalah bus salawat. Bus yang mengangkut jamaah dari hotel ke haram, dari haram ke hotel, harus ditahu nomornya. Ya. Karena dalam satu terminal itu biasa ada beberapa nomor, seperti tahun lalu di Ship Amir itu ada nomor 2 khusus itu tadi yang Bulukumba dengan Bantaeng berdekatan hotel, itu mobil nomor 2. Jangan sampai naik di mobil nomor 3. Ya, Raja Kintur Baji Minar sambat tuh. Yang jauh penting nomor buska. Dan bus salawat itu beroperasi 24 jam. Biar satu orang, biar 2 orang nangkut jaki pergi di masjid, dan ada jadwalnya. Itu antara mobil satu dengan mobil kedua itu kadang-kadang cuma jaraknya 10 menit. Jadi biar tidak penuh harus bergerak. Jadi biar ki sendiri, jangan ki menunggu. Nampak minta lu rate deh. Kalau kinya nak kirawa. Insya Allah napa lari iki. Naik bagi kamana taluji lampan tuh karena menggunakan waktu. Kemudian terminal, karena di Mekah itu ada 4 terminal. Ya. Ndak aku sengka paling sekemudian. Yang jelas 4 terminal. Kiapa lenjo? Oh nakke aren terminal na bosku, misalnya di Ship Amir, maka harus ki ke terminal Ship Amir. Jangan ke terminal misalnya Mispala. Ya, dibutake ke Sintum Batu. Kemudian di Masjid Haram yang pertama juga harus diketahui oleh semua jamaah adalah nomor pintunya masjid. Usahakan dihafal. Oh tadi saya masuk di pintu misalnya pintu 82. Nah, maka usahakan keluar juga di pintu 82, baru pulang ke hotel, ke terminal jalan kaki, itu kurang lebih 500 meter. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di Mekah. Kemudian kalau di Madinah itu sama, ya, sama hotel, kemudian kamar tak, kemudian lantai berapa, kemudian jalan apa, kemudian kamarnya, lantainya petugas kah, utamanya petugas kesehatan. Antemai kina tarima nalayani punna garing-garing ki. Nah, kemudian di Madinah itu di masjid, beda di Mekah. Kalau di masjid di Madinah yang pertama yang harus kita kuasai, ingat nomor pintu pagarnya. Ya, karena pintu pagar Madinah itu banyak tong. Jangan ki masuk di pintu pagar 313, keluar di pintu 2. Macungi kimbat tu salah sedih. Kemudian yang kedua di masjid yang harus kita ketahui nomor WC. Nah, beda antara nomor pagar masjid dengan nomor WC. Jadi di mana ki masuk, di situ kita akan lewat sebentar. Insya Allah tanda kita salah. Kemudian di masjid nomor berapa pintunya? Jadi kalau di Madinah itu 3 yang harus diperhatikan nomor pagar masjid, nomor WC, nomor pintu masjid. Nah. Dan seterusnya yang harus pemuda ini dan jamaah yang lain yang harus dia jaga, ada nanti kalau dikasihkan kita apa nak? Apa namanya? Ponto gelandi. Nah itu di situ cuma tertulis jamaah Indonesia, kloter sekian, tidak ada di situ nama hotel. Nama hotel tetap akan masuk di ini, jangan lepas, ya. Tapi jangan makin khawatir, jangan kita bu.